Terima kasih pada mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjutkan materi kita mengenai turunan ya. Apakah betul minggu lalu kita terakhir mengenai turunan? Sudah betul? Apakah betul kemarin kita belajar mengenai turunan? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Iya, Pak, turunan. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari beberapa rumus turunan ya. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai aturan rantai. Mengenai aturan rantai. Atau chain rule. Ya. Nah, sebagai pertanyaan di awal, ya, misalnya saya punya satu fungsi yang persamaannya seperti ini. Ya. Y sama dengan X pangkat 10. Pertanyaan seperti ini. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana cara menentukan turunan dari Y terhadap X. Ya, itu Y aksen. Ya. Y aksen atau DY dx. Ini jawabannya apa nih? Nah, kalau kalian masih ingat, ya. Kalau Y-nya sama X pangkat 10, DY dx itu apa? Apa jawabannya? Sambil mengingat materi minggu lalu nih. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? 10x pangkat 9. Ya, betul. Siapa yang jawab itu tadi? Adisti, Pak. Adisti. Oke, Adisti dapat skor ya. Adisti. Adisti mendapat skor 5. Adisti mendapat skor 5 ya. Saya tulis. Oke. Betul ya. Jadi jawabannya adalah 10x pangkat 9. Ya. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Ya. Y sama dengan, ya misalnya saja, X pangkat 4 ditambah 8. Ya. Pangkat 7. Oh, maaf, pangkat 10. Pangkat 10. Ya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan bentuk pangkat 10-nya, ini mirip dengan soal yang pertama. Ya, kalau ini Y sama X pangkat 10. Nah, ini sebenarnya pangkat 10 juga. Ya. Ini pangkat 10 juga, tapi yang dipangkatkan 10 bukan X, tapi X pangkat 4 tambah 8. Ya. Nah, ini hati-hati dalam menyelesaikan soal seperti ini. Ya. Nah, pertama kali saya tuliskan dulu jawaban yang salah. Ya. Jawaban yang salah. Ya. Nah, jawaban yang salah adalah dx sama dengan ya, 10 dikali X pangkat 4 ditambah 8 pangkat 9. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Mengapa salah? Ya. Nah, karena
yang ini itu adalah turunan ya, dari Y terhadap X pangkat 4 tambah 8. Sedangkan yang ditanyakan adalah turunan Y terhadap X. Ya, itu daya dx. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa yang ini itu merupakan turunan Y terhadap X pangkat 4 tambah 8. Apa buktinya? Buktinya begini, ya. Kalau kita misalkan ya, P sama dengan X pangkat 4 tambah 8. Ya. Kalau kita misalkan P sama dengan X pangkat tambah 8, maka Y ini akan sama dengan P pangkat 10. Ya. Nah, kalau kita lihat Y sama P pangkat 10, ya, maka Y aksen, ya, yaitu D dx, itu sama dengan daya dp, maaf, daya dp. Nah, daya dp ya, itu sama dengan 10 P pangkat 9. Sebuah P pangkat 9, ya. Yang kalau kita jabarkan, ya, itu menjadi 10 dikali X pangkat 4 tambah 8, ya, pangkat 9. Nah, ya. Jadi ini adalah daya dp. Turunan Y terhadap P. Ya, P-nya itu adalah X pangkat 4 tambah 8. Ya. Jadi yang ini adalah turunan Y terhadap X pangkat 4 ditambah 8. Ya. Nah, kalau begitu mana jawaban yang benar? Ya. Ya, ini gunakan aturan rantai. Gunakan aturan rantai. Ya. Nah, gimana aturan rantai? dx sama dengan daya dp kali dpdx. Nah, itu. Ya. Nah, jadi untuk soal yang ini, kalau misalnya ditanya Y aksennya berapa, ya, maka kita misalkan P sama dengan X pangkat 4 tambah 8. Ya. Sehingga Y ini sama dengan P pangkat 10. Ya. Nah, kemudian dari pemisalan P, kita dapatkan dpdx. dpdx sama dengan, ya, berapa turunan dari X pangkat 4 tambah 8? Berapa turunan dari X pangkat 4 tambah 8? 4x.
Ya, 4x pangkat 3. siapa yang menjawab? Yang perempuan tadi siapa jawab? Yang Nathaniela, Pak. Nathaniela, ya, oke, Nathaniela dapat skor. Ya. Jadi ini adalah 4x pangkat 3. Nah, kemudian dari Y sampai pangkat 10, ya, maka kita dapatkan DY DP. DY DP yaitu 10 P pangkat 9. 10 P pangkat 9. Ya. Nah, kemudian kita terapkan ini dua rantai. Nah, DY/DX ya itu sama dengan DY/DP dikali DP/DX. Ya. Nah, DY/DP-nya berapa? DY/DP-nya adalah 10 P pangkat 9 kali DP/DX. DP/DX adalah 4x pangkat 3. Kalau dihitung ini adalah 40 X pangkat 3 dikali P pangkat 9. Ya. Namun P itu sendiri adalah X pangkat 4 tambah 8. Ini pangkat lagi 9. Ya. Nah, inilah jawabannya. Ya. Jawaban akhir untuk soal ini. Ya, ini kita harus gunakan aturan rantai. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan materi ini? Ya, yang saya jelaskan. Saya mau nanya. Ya, silakan. Buat Siapa namanya? Yang ini aja. Yang bertanya siapa namanya? Tio, Pak. Tio, ya. Tio silakan. Tio. Silakan, Kan Tio. itu 10P dikali 4. 10P pangkat 9 dikali 4X pangkat 3. Ya. Nah, kenapa yang X duluan, kenapa nggak P duluan, P yang hasil itunya, 40-nya? 40-nya. Oh, ya, boleh juga mau P pangkat 92 boleh juga. Nggak jadi masalah. Ini mau dibalik begini, boleh-boleh saja, sama aja. Pangkat 3. Boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Oke. Ya, sifat komutatif pada perkalian. Nah, boleh-boleh saja. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada Nathaniela ya. Nathaniela mendapat skor 3. Ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kita contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ya, anggaplah contoh 2 ya. Ya. Ini misalnya saja ya, Y sama dengan ya 4 per 4 dari X pangkat 3 tambah 5. Yang seperti itu. Yang ditanya adalah DX. Yang ditanyakan.
Nah, di sini kita lihat bahwa Y itu dapat dituliskan kembali, ya. Y dapat dituliskan kembali sebagai 4 dikali, ya, 4 dikali X pangkat 3 tambah 5 X pangkat 3 tambah 5, ya, pangkat negatif setengah, ya, pangkat negatif setengah. Ya. Nah, sini kita misalkan, ya, kita misalkan P sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Ya. Sehingga ya, Y ini sama dengan 4P pangkat, ya, 4P pangkat min setengah. Ya. Kemudian dari P sama X tambah X pangkat 3 tambah 5, ini kita bisa hitung dpdx. dpdx sama dengan, ya, dengan 3X pangkat 2. Ya. Nah, kemudian dari pemisalan Y, kita dapat menuliskan DY DP. DY DP. Berapa DY DP? Siapa yang bisa menjawab? DY DP berapa? DY DP berapa? Saya mau coba jawab, Pak. Siapa namanya? Oke. Nama? Nathaniela, Pak. Ya. Nathaniela. DY DP apa? Min 12 min 12X Bukan dalam DY kurung DP. X pangkat 3 tambah 5. DY DP. DY Oh, DP. Sebentar, Pak. Mahasiswa lain? Ya, ini adalah min 2 P pangkat min 1,5. Min 2 P pangkat min 1,5. Ya, pangkat min 3/2. Nah, itu. Ya. Nah, baru kemudian kita hitung DDX-nya. Ya. Itu sama dengan, nah, DDP-nya apa? DDP-nya min 2 P pangkat min 3/2. Ya. Nah, kali DPDX. DPDX adalah 3X pangkat 2. Nah, sama dengan min 6X kuadrat min 6X kuadrat dikali P pangkat min 3/2.
ya. Sama dengan P-nya kita ganti lagi, ya. Ini kita ganti lagi. Ganti dengan X pangkat 3 tambah 5. Pangkat min 3/2. Ya, ini jawaban akhirnya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk contoh 2 ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa pahami? Baik, ya. Sekarang rumus lainnya adalah turunan hasil kali fungsi. Rumusnya adalah turunan dari U kali V sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Contoh, ya. Misalnya Y sama dengan E pangkat X dikali X pangkat 5. Di sini E-nya itu adalah bilangan Euler. Nah, ini yang ditanya adalah Y aksen. Ya. Nah, di sini kita misalkan Y sama dengan E pangkat X. Maaf, U. Ya, U. Maksudnya U sama dengan E pangkat X. Ya, dan V sama dengan X pangkat 5. Ya. Nah, sekarang kita turunkan ya. U aksen sama dengan, nah, turunan dari U pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri. Ya. Ya. Dan V aksen sama dengan 5X pangkat 4. Nah, dengan pemisahan ini, ya, Y-nya itu menjadi sama dengan U kali V. Ya. Nah, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Nah, sama dengan U aksennya adalah E pangkat X. Ya, dikali V. V-nya adalah X pangkat 5. Ya. Nah, ditambah UV aksen. U-nya adalah E pangkat X dikali V aksen. V aksen adalah 5X pangkat 4. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4 kali E pangkat X. Nah, inilah jawaban akhirnya. Ya. Ini jawaban akhirnya. Nah, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai turunan hasil kali fungsi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, ya. Sekarang turunan hasil bagi. Ya. Rumusnya bagaimana? Ya. Rumusnya adalah U per V aksen
Ya, sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Ini rumusnya. Ya, contoh. Misalnya Y sama dengan E pangkat X tambah 1. Atau E pangkat X saja lah. Ya. Dibagi X kuadrat ditambah 4. Nah, Y aksennya berapa? Nah, di sini kita misalkan U sama dengan E pangkat X. Dan V sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Ya. Nah, sehingga ya, Y ini sama dengan U per V. Ya. Nah, kemudian kita hitung U aksen. Ya. U aksen itu sama dengan E pangkat X itu sendiri. Dan E aksen sama dengan UX. Ya kan? Nah, baru kita terapkan rumus ini. Ya, Y aksen sama dengan U per V aksen. Ya. Sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Ya. U aksen dikali V. U aksennya E pangkat X. Dikali V. Dikali V. V-nya adalah X kuadrat ditambah 4. Kuadrat ditambah 4. Dikurangi UV aksen. U-nya adalah E pangkat X. Dikali V aksen. Itu dikali V aksennya adalah 2X. Ya. Per V kuadrat. V-nya adalah X kuadrat ditambah 4. Ya. Angkat lagi 2. Ya. Nah, kalau disederhanakan lagi, ya, menjadi ya, X kuadrat kurang 2X tambah 4 kali E pangkat X. Per nih. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Ini jawaban akhirnya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Sampai sini.
Mau nanya jawaban akhirnya gitu dong ya Pak, nggak dihitung lagi ya? Sudah cukup ya, sampai sini sudah cukup. Nggak usah jadi ini nggak usah dijabarkan lagi, nggak apa-apa gini aja. Jadi masalah. Ada lagi? Coba ya. Misalnya ini soal, ya. Kalau ada yang bertanya satu soal misalnya gini, ya. Y sama dengan logaritma natural dari ya X pangkat 4 ditambah 9. Ya. Ini aksennya gimana? Ya, ln ini adalah logaritma natural kan. Nah, sedangkan saya sudah mengupload ya materi ini ya di Digital Learning ya. Di di SIPS saya sudah upload ini kan. Ini rumus-rumusnya kan. Nah, ini. Ya, termasuk aturan rantai. Aturan rantai pun ada di sini ya. Nah, jadi kalian silakan pelajari ada di SIPS. Kembali ke sini. Maka yang dimisalkan apa nih? Karena P sama dengan X pangkat 4 ditambah 9. Ya. Sehingga Y ini sama dengan logaritma natural dari P. Ya. Nah, di sini kita hitung apa? dpdx ya. dpdx dpdx sama dengan 4x pangkat 3 ya. Dan ya, daya dp gimana? Daya dp sama dengan turunan dari logaritma natural P. Itu adalah 1/P. Ya. Ada di kumpulan rumus yang tadi saya tunjukkan. Ya. Nah, kemudian baru kita pakai aturan rantai. Nih. Ya. Itu. Ya. Sama dengan ya, DDP adalah 1/P. P kali ya kali dpdx. dpdx adalah 4x pangkat 3. Sama dengan 4x pangkat 3 per P. Ya. Nah, ini 4x pangkat 3. Nah, P-nya diganti lagi menjadi X pangkat 4 tambah 9. Ya. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Ya. Di sini digunakan aturan rantai. Ya, saya kira ini waktunya sudah kurang 1 menit lagi Zoom meeting ini. Ya. Nah, bagi kalian yang masih punya pertanyaan, silakan boleh tanyakan di grup. Ya, bisa dibahas di Zoom meeting berikutnya. Atau kalian bisa juga menanyakannya di Zoom meeting yang berikutnya. Ya, jadi untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.